Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan memulai ibadah. Nah, alangkah baiknya adik-adik cepetan siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan juga amplop persembahan serta persembahannya. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu, berjumpa lagi bersama dengan Kak Golda dan Kak Meske dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik kita berdiri, kita nyanyi dari Kidung Seria 17, Burung Pipit yang Kecil, bait yang 1, 2, dan 3. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Engkau sudah bangunkan di pagi hari ini ya Bapak untuk ibadah online ya Bapak. Dan berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapak. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sebelum kita masuk di firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria 20, bait pertama aja, Bapa di surga mengasihiku. Dapat ku baca
Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Serin. Kita panggil Kak Serin yuk. Kak Serin. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih Kak Golda. Terima kasih Kak Beska. Adik-adik, sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, persiapkanlah hati kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan dan kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji kekal, amin. Adik-adik, kasih untuk berdiri. Kita buka Alkitab kita dari Hosea pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ke-9. Kasih ulang ya. Hosea pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diplai. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyati Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kasih kita kembali dan kita akan mendengarkan cerita yang berikut ini. Shalom adik-adik semua. Yuk semuanya duduk, kita dengarkan cerita yang berikut ini. Adik-adik, hari ini Kak Serin akan bercerita tentang seorang bapak yang bernama Bapak Hosea. Bapak Hosea ini seorang nabi. Adik-adik tahu tidak apa itu nabi? Nabi adalah seorang yang menyampaikan firman Tuhan, atau orang yang mengajar tentang firman Tuhan. Bapak Hosea tiba-tiba diperintahkan Tuhan untuk mengawini Gomer. Adik-adik tahu, Gomer adalah seorang perempuan yang tidak baik. Tapi kenapa ya Bapak Hosea mau menikah dengan Gomer? Kenapa Bapak Hosea tidak menolak apa yang diperintahkan Tuhan? Iya, karena Bapak Hosea adalah seorang yang taat, seorang yang patuh kepada perintah Tuhan. Seorang yang bukan saja mendengar, tapi mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Akhirnya, Bapak Hosea mengawini Gomer. Lalu mereka memiliki anak nih adik-adik. Mereka memiliki 3 anak yang diberi nama Yisrael, Lo Ruhama, dan Lo Ami. Dan ternyata nama anak-anak Bapak Hosea dan Gomer ini bukanlah nama yang bagus adik-adik. Yang pertama diberi nama Yisrael, yang artinya Tuhan marah, Tuhan mau menghukum. Rupanya anak Bapak Hosea ini diberi nama Yisrael karena orang Israel pada saat itu belum taat.
Mereka tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Mereka tidak pergi ke bait Allah. Bahkan mereka sudah menyembah patung-patung. Oleh sebab itu, Tuhan menyuruh Bapak Hosea memberikan nama anaknya Yizril, karena Tuhan marah dan Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Anak kedua Bapak Hosea juga seperti itu adik-adik, diberi nama Lo-ruhama. Artinya, tidak disayang, tidak dikasihi. Kenapa ya arti namanya seperti itu? Karena Tuhan mau bilang, oleh sebab bangsa Israel tidak mau taat, tidak mau patuh, dan mereka menyembah patung-patung, maka Tuhan tidak mau sayang lagi sama bangsa Israel. Tuhan tidak mau lagi mengasihi bangsa Israel. Dan anak terakhir Bapak Hosea diberi nama Lo-ami, yang artinya, kamu bukan temanku, kamu bukan umatku, kamu bukan sahabatku. Bangsa Israel bukan hanya membuat Tuhan marah, membuat Tuhan tidak sayang lagi, bahkan bangsa Israel sudah membuat Tuhan tidak mau lagi bersama-sama dengan bangsa Israel. Bangsa Israel akan Tuhan tinggalkan karena mereka lebih senang menyembah patung-patung daripada pergi beribadah ke gereja. Kita lihat ya adik-adik, saat bangsa Israel tidak mau taat, tidak mau nurut sama perintah Tuhan, Tuhan menjadi marah sama bangsa Israel. Tuhan tidak lagi menyayangi bangsa Israel. Tuhan tidak mau lagi menjadi teman bangsa Israel. Bahkan Tuhan tidak mau menolong bangsa Israel saat mengalami suatu masalah. Karena bangsa Israel pun tidak pernah lagi berdoa kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak pernah pergi ke rumah Tuhan. Bahkan mereka malah menyembah patung-patung. Itulah yang membuat Tuhan sangat marah terhadap bangsa Israel. Nah, adik-adik, karena itu lewat firman Tuhan hari ini, belajarlah menjadi seperti Bapak Hosea. Ikutilah apa yang Tuhan katakan. Dengarlah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Taatlah kepada Tuhan. Yang kedua, belajarlah menjadi anak yang patuh. Dengarlah nasihat orang tua, dan semua apa yang diajarkan oleh orang tua harus adik-adik lakukan ya. Belajarlah untuk bukan saja hanya mendengar, tapi mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Dan yang ketiga nih adik-adik, lakukanlah semuanya itu setiap hari ya. Jangan hari ini taat, besok melawan. Besoknya lagi adik-adik patuh. Terus kemudian marah-marah lagi. Taatlah setiap hari. Khususnya hari ini, dalam Hari Pendidikan Nasional, Tuhan mendidik kita lewat orang tua kita, lewat guru-guru kita di sekolah. Adik-adik tunjukkanlah sikap yang baik. Dengan mau mendengar, mau patuh, mau taat, maka kita akan menjadi anak-anak yang sukses. Saat adik-adik mendapat tugas dari guru di sekolah, harus dikerjakan ya adik-adik. Atau saat adik-adik menerima tugas dari kakak-kakak layan, itu juga harus dikerjakan ya adik-adik. Jangan ditunda-tunda. Yuk adik-adik, mulai hari ini kita harus menjadi anak-anak yang mau mendengarkan setiap didikan yang diberikan. Menjadi anak-anak yang mau melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Terlebih, kita harus menjadi anak-anak yang patuh dan taat terhadap perintah Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 23, baitnya yang pertama dan 3.
lupa tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau tadi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, ajarlah kami seperti Bapa Hosea yang setia, taat, patuh terhadap perintah Engkau. Buatlah kami menjadi anak-anak yang mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Di hari pendidikan nasional ini Tuhan, kami mau mengucap syukur karena Engkau telah mendidik kami lewat guru-guru kami di sekolah. Ajarlah kami menjadi siswa-siswi yang patuh dan mau melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Ajarlah kami untuk dapat menjadi siswa-siswi yang baik. Tuhan, berkati kakak pelayan kami, berkati pekerjaan dan pelayanan mereka. Biarlah mereka juga dapat seperti Bapak Hosea yang setia, mau mendengar dan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, khususkan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di waktunya mengerjakan aktivitas. Nah, untuk aktivitas anak TK seperti ini. Dan untuk aktivitas anak kecil seperti ini. Kalau untuk aktivitas anak tanggung seperti ini adik-adik. Selamat mengerjakan. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan dan jangan lupa disediakan amplop persembahannya. Dan kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 262, apabila kita suka cita diulang 2 kali. Bila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Bila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, kita doakan persembahan kita berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami untuk memberikan persembahan syukur. Biarlah apa yang telah kami beri Tuhan dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Adik-adik boleh buka Kidung Cerianya. Kita akan nyanyi lagi dari Kidung Ceria 293, baitnya yang pertama. Kami selamanya hanya Dikau kami ikuti sepanjang jalan hidup. Umatmu masuk rumah-Mu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami tadi boleh beribadah, dan Tuhan firman yang boleh kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Engkau tetap menjaga, melindungi kami dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati.